Pendapat bukan doktrin yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian. Pendapat boleh kita setujui, boleh juga tidak kita setujui. Tapi setidak-tidaknya, pendapat bisa menjadi referensi untuk memahami sesuatu dan kemudian jadi pertimbangan untuk mengambil sebuah langkah. Inilah pendapat saya lewat OMG, opini mengenai gereja. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di opini mengenai gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan untuk kita semua. Apakah di surga ada merek gereja? Jadi kalau ceritakan begini, selalu diawali. Di pintu gerbang surga ada Petrus yang sedang menunggu. Nah, kan biasanya begitu ya. Ketika mau masuk ke dalam surga, Petrus bertanya, "Kamu dari gereja apa?" Apakah ada yang begitu? Apakah Petrus betul menunggu pintu gerbang surga? Apakah betul Petrus menanyakan, "Kamu dari gereja mana?" Ini cerita tentang merek gereja. Ada gereja dengan nama ini, gereja ini itu sudah berdiri 30 tahun lalu. Ada gereja ini sudah berdiri 50 tahun lalu. Ada gereja ini yang sudah berdiri 80 tahun lalu. Jadi sebelum Indonesia merdeka, gereja ini sudah berdiri. Jadi udah lama ya, udah lama. Tapi dalam perjalanan gereja di Indonesia, gereja awal yang namanya gereja ini, kalau bilang pecah nggak suka ya, pisah. Bikin merek gereja baru. Sehingga ada dua gereja. Gereja lama pakai nama ini, gereja baru pakai nama itu. Tidak berapa lama kemudian, atau tidak, ya ada jeda waktu, tiba-tiba gereja yang baru juga pisah lagi menjadi gereja yang ketiga. Itu sejarah gereja di Indonesia. Sehingga kalau mau di list, ada berapa banyak ya sinode gereja dengan merek yang berbeda-beda satu dengan lain. Mungkin ada puluhan kah? Mungkin ada ratusan kah? Ada aja merek baru, nama gereja baru muncul. Bahkan tahun 2024, tahun 2025 ada gereja baru. Ada gereja baru. Ada merek baru. Bagi para pendiri, tentu ini ada sebuah ucapan syukurkah? Ada sebuah kebanggaan telah memiliki gereja yang baru dengan nama, dengan merek ini. Namanya pun ya mulai dari Alkitabiah sampai yang bikin orang geleng-geleng kepala. Kok nama gereja seperti itu ya? Bukan mengacu kepada nama-nama Alkitab, bukan mengacu pada kata, ya, yang orang mengerti. Oh, ini. Tapi kenapa namanya seperti itu ya? Ya itulah, bebaslah para pendirinya bikin nama, ya, semaunya aja lah, seenaknya mereka aja lah. Siapa yang mau protes, ya? Nah, oke. Itu mengenai nama, mengenai merek, pemilihan nama-namanya. Ada ucapan syukur karena punya merek baru. Ada kebanggaan juga bahwa kita sekarang punya nama gereja yang baru. Sinode yang baru. Jemaat juga ada yang bangga. Ketika ditanya, "Kamu dari gereja mana?" Dengan membusungkan dada dia bilang, "Saya jemaat gereja ini." Orang bilang, wow. Karena gereja yang disebut adalah gereja yang punya cabang banyak di Indonesia dan besar-besar dan macam-macam lah.
Ada pendeta-pendeta juga yang terkenal yang berasal dari gereja itu. Jadi dia dengan bangga bilang, saya dari gereja ini. Tapi ada jemaat yang bilang, kamu dari gereja mana? Saya dari gereja ini. Nggak berani membusungkan dada, nggak berani menegakkan kepala. Karena dia dari gereja yang, gereja apa sih? Nggak pernah dengar? Ya memang gereja kami gereja kecil. Ada? Jadi dia nggak berani sombong. Bangga pun nggak berani, apalagi sombong. Karena sadar gereja mereka gereja yang kecil. Namanya pun orang bilang, ada ya gereja gitu ya? Iya, ada. Jadi merek gereja bisa menjadi kebanggaan. Merek gereja bisa menjadi bahkan bukan sekedar kebanggaan ya. Bisa menjadi daya tarik. Nah, itu dia. Bisa menyedot. Gereja itu sudah buka cabang di sini. Wah, di mana tempatnya? Tuh, merek gereja loh. Jadi jaminan untuk menarik jemaat, ya. Jadi kalau gereja itu buka di satu tempat, dalam waktu singkat, ibadahnya langsung dipenuhi dengan jemaat. Entah dari mana jemaat itu datang. Apakah ada KKR kemudian seperti Petrus sekali bertobat sekian ribu orang dan tiba-tiba jadi jemaat di gereja itu? Atau pindahan? Entahlah. Tiba-tiba aja mereka buka dan langsung banyak. Nah itu gereja mereknya bisa jadi daya tarik. Demikian rupa. Bahkan ironinya, ada gereja yang bersaing. Gereja A bersaing dengan gereja B, walaupun tidak mau mengakuinya. Kami tidak bersaing dalam ucapan, tapi dalam kegiatan entahlah. Oke, Bapak Ibu sekalian, merek gereja penting untuk bisa membedakan. Sama seperti nama. Kalau semua namanya seperti saya, Yunus, semuanya Yunus. Begitu berkumpul satu tempat saling memperkenalkan diri, semua bilang saya Yunus. Bingung nggak? Satu pertemuan ada 4 aja nama Yunus, orang bilang, kok bisa ya? Ada 4 orang nama Yunus? Apalagi setengahnya, semuanya nama Yunus. Oh mungkin belum pernah terjadi ya di dunia ini. Apalagi semua tiba-tiba bilang, nama saya Yunus, ini lihat KTP saya. Nama kami Yunus semua. Nama memang penting, ya, identitas, membedakan satu orang dengan orang lain. Tapi nama, khususnya merek gereja, janganlah terlalu kita agung-agungkan, terlalu kita bela-bela, terlalu kita bangga-banggakan. Kenapa? Di surga tidak ada merek gereja. Pak Yunus kenapa berani bilang di surga tidak ada merek gereja? Apakah Bapak pernah ke surga? Apa Bapak lihat sana tidak ada merek gereja sehingga Bapak terlalu berani atau Bapak terlalu lancang mengatakan di surga tidak ada merek gereja? Buktikan di surga tidak ada merek gereja. Oke. Kalau ada yang mengatakan itu kepada saya, maka saya balik bertanya, buktikan juga kepada saya bahwa di surga ada merek gereja. Ayo, siapa yang bisa buktikan di surga ada merek gereja? Beritahukan kepada saya. Maka saya akan hapus video ini. Saya akan buat klarifikasi saya salah. Karena ternyata di surga ada merek gereja. Tuh, merek-merek ini ada semua. Nanti jumlah jemaatnya akan dihitung. Oh, gereja ini di surga jumlahnya sekian. Gereja ini jumlah yang ada di surga sekian. Ayo, silakan buktikan. Saya akan hapus video ini. Ayo sama-sama kita buktikan pernyataan saya, opini saya. Di surga tidak ada merek gereja. Maka benarlah lagu yang diciptakan entah oleh siapa. Ku tak pandang dari gereja mana. Karena gak penting. Di surga itu gak penting merek-merek gereja. Gak penting. Di kitab suci kita juga, Alkitab kita gak pernah disebut bahwa di surga ada merek gereja. Gak ada. Jadi ayo, boleh bangga kepada gereja kita, boleh, tapi jangan jadi sebuah kesombongan.
apalagi menjadi sebuah kesempatan untuk bisa bersaing, untuk bisa berselisih, apalagi jangan. Karena di surga tidak ada merek gereja. Tuhan Yesus memberkati kita.